Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, 11 MIPA 4 akan menjelaskan tentang gejala pemanasan global, alternatif solusi, dan hasil kesepakatan dunia internasional. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Pertama ada Perkenalkan, nama saya Bagus Herianto, absen 9. Saya Lulus Zuhriah dari kelas 11 4, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Rifa Abisana Makfirah, absen 33. Pertama ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat menipisnya lapisan atmosfer bumi yang juga bisa berdampak pada kebocoran. Hal itu mengakibatkan cuaca di bumi semakin panas lantaran sinar matahari tidak lagi dilindungi oleh lapisan atmosfer. Penyebab efek rumah kaca ialah hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, asap pabrik, dan hasil pembakaran bahan bakar dari kendaraan bermotor. Kedua, tingginya pemakaian pupuk kimia dalam bidang pertanian. Ketiga, adanya penebangan liar disertai dengan pembakaran hutan atau deforestation. Keempat, penggunaan chlorofluorocarbons atau CFCs pada alat pendingin seperti AC secara berlebihan. Kelima, adanya emisi gas metana dari aktivitas lahan sawah pertanian, hewan, dan lain-lain. Dampak efek rumah kaca. Dampak efek rumah kaca yang pertama adanya perubahan temperatur bumi yang semakin tinggi, menyebabkan perubahan iklim di berbagai daerah di dunia. Kedua, kegagalan panen secara besar-besaran akibat perubahan iklim yang drastis. Ketiga, mencairnya glasier atau bongkahan es sehingga menyebab naiknya kadar air laut. Kedua, emisi karbon. Emisi karbon adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Contoh dari emisi karbon ialah CO2, gas pembuangan dari pembakaran bensin, solar, kayu, daun, gas LPG, dan bahan bakar lainnya yang mengandung hidrokarbon. Penyebab emisi karbon. Emisi karbon juga disebabkan karena pembakaran bahan bakar fosil di bidang manufaktur, pemanasan, dan transportasi, serta emisi yang diperlukan untuk menghasilkan listrik untuk keperluan barang dan jasa yang dikonsumsi. Dampak emisi karbon. Emisi karbon dapat menyebabkan dampak besar seperti perubahan iklim yang tak menentu yang dapat mengakibatkan banjir, kelaparan, hingga ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, jika dibiarkan terus-menerus, emisi karbon juga bisa mengakibatkan suhu udara meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Hal ini tentu sangat berbahaya untuk keberlangsungan hidup makhluk bumi yang ada di bumi. Oleh karena itu, penting untuk mencegah pemakaian emisi karbon yang berlebihan untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik. Ketiga, ada perubahan iklim. Perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi, antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik ini tidak terjadi hanya sesaat, tetapi dalam kurun waktu yang panjang. Penyebab perubahan iklim. Pertama, perubahan orbit dan rotasi bumi. Kedua, variasi aktivitas matahari. Ketiga, perubahan kemampuan bumi untuk memantulkan cahaya matahari. Keempat, aktivitas gunung berapi. Dan yang terakhir, perubahan konsentrasi karbon dioksida. Dampak dari perubahan iklim ialah gunung es mencair, cuaca ekstrim, risiko terhadap kesehatan, kerugian ekonomi, dan makhluk hidup terancam punah. Terakhir, dampak pemanasan global. Pertama, kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul, serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Kedua, cairnya es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair. Mencairnya es-es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Ketiga, terjadinya wabah penyakit.
Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan. Keempat, kabut asap. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. 5. Krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. 6. Naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencarinya es di kutub-kutub bumi. Lama-kelamaan, hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar, bahkan dapat membuat pulau-pulau kecil tenggelam. Ketujuh, meningkatnya suhu air laut. Terjadinya pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi, termasuk di dalam laut. Hal ini dapat membuat makhluk hidup yang hidup di dalamnya mati sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. 8. Rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut. Kedua hal ini akan membuat terumbu-terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak, bahkan hilang. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang, serta flora dan fauna laut akan mati. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Lulu. Untuk poin yang kedua yaitu alternatif solusi pemanasan global. Untuk rincian materinya, yang pertama yaitu efisiensi penggunaan energi, dan yang kedua pencarian sumber-sumber energi alternatif. Yang pertama, efisiensi penggunaan energi adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan dalam menggunakan sebuah peralatan atau bahkan sistem yang berhubungan dengan energi. Beberapa tindakan efisiensi energi yang umum dilakukan yaitu menggunakan kembali bahan bakar yang telah digunakan, reuse, menggunakan lampu LED atau alat listrik yang hemat energi lainnya, mengganti peralatan atau mesin lama dengan mesin baru yang lebih efisien secara penggunaan energi. Yang kedua, pencarian sumber-sumber energi alternatif. Yang pertama yaitu sumber energi nuklir. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN menyebutkan nuklir menjadi solusi aman untuk mengatasi pemanasan global karena dinilai ramah lingkungan. Energi nuklir lebih bersih karena tidak mengeluarkan gas berbahaya seperti CO2, SOx, dan NOx. Limbah nuklir yang berupa plutonium juga dapat disimpan dan digunakan kembali untuk dijadikan bahan bakar. Yang kedua, energi angin. Angin adalah sumber energi alternatif yang paling bersih, sebab penggunaan embusan angin, terutama pada pembangkit listrik, tidak menimbulkan emisi ataupun polusi. Meski memiliki kelebihan daripada energi fosil, pemanfaatan energi angin ini masih kurang maksimal. Di Indonesia saja pembangkit listrik tenaga angin jumlahnya bisa dihitung jari. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga Bayu BLTB Sidrap di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, energi cahaya. Potensi energi cahaya atau matahari pada suatu wilayah sangat tergantung pada posisi antara matahari dengan kedudukan wilayah tersebut di permukaan bumi. Indonesia yang berada di dalam wilayah Khatulistiwa mempunyai potensi energi surya yang cukup besar sepanjang tahunnya. Pemanfaatan energi terbarukan ini dapat dilakukan secara langsung dengan membiarkan objek pada radiasi matahari atau menggunakan peralatan yang mencakup kolektor dan konsentrator surya atau panel surya. Yang keempat atau yang terakhir, bioenergi. Bioenergi merupakan energi alternatif yang berasal dari sumber-sumber biologis. Bioenergi menghasilkan 3 jenis sumber energi, yaitu biofuel, biodiesel, dan bioetanol, biogas, dan biomasa padat. Wood pellet atau serpian kayu, biobriket, dan residu pertanian.
Bioenergi dapat digunakan untuk membangkitkan listrik sebagai bahan bakar transportasi dan menciptakan panas. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Bagus Dava. Yang selanjutnya ada hasil kesepakatan dunia internasional terhadap pemanasan global. Di sini kita mau membahas 3 hasil kesepakatan, yaitu IPCC, Protokol Kyoto, dan APP-CDC. Yang pertama ada IPCC atau panel antar pemerintah tentang perubahan iklim. IPCC didirikan tahun 1988. Lembaga ini bertugas mengevaluasi dan mengumpulkan laporan para ilmuwan dan organisasi-organisasi yang meriset perubahan iklim global. IPCC mengadakan pertemuan untuk membahas perkembangan isu-isu perubahan iklim. Pada tahun 1990, IPCC menerbitkan hasil penelitian pertama atau First Assessment Report. Laporan tersebut menyebutkan bahwa perubahan iklim dipastikan merupakan ancaman bagi kehidupan manusia. Majelis Umum PBB menanggapi seruan IPCC dengan secara resmi membentuk sebuah badan negosiasi antar pemerintah, yaitu Intergovernmental Negotiating Committee atau INC, untuk merundingkan sebuah konferensi mengenai perubahan iklim. Laporan IPCC terakhir tahun 2007 secara garis besar terdiri dari laporan kelompok kerja 1 yang dikeluarkan pada tahun 2007 bulan Februari. Hasilnya yaitu menekankan bahwa manusia adalah penyebab utama peningkatan gas rumah kaca di lapisan udara. Lalu ada laporan kelompok kerja 2 mengenai dampak dan adaptasi perubahan iklim yang dikeluarkan pada awal April tahun 2007. Hasilnya yaitu membeberkan perkiraan ancaman bencana di banyak negara apabila tidak dilakukan upaya segera untuk mengurangi kegiatan yang dapat menyebabkan pemanasan global. Lalu laporan terakhir yaitu laporan kelompok kerja 3 yang dikeluarkan pada tanggal bulan Mei tahun 2007, yaitu menganalisis proses pengurangan emisi karbon yang sudah dan harus dilakukan, dan strategi adaptasi untuk bertahan terhadap dampak perubahan iklim yang tidak bisa dihindari. Laporan-laporan IPCC menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim akan menjangkau semua kawasan di dunia tanpa terkecuali, sehingga kerugian manusia dan ekonomi yang diakibatkan akan sangat besar, dan jauh lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengambil tindakan sekarang. Yang kedua ada Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah perjanjian bersama antar negara-negara perindustrian yang bertujuan mengatur tingkat emisi gas rumah kaca dalam rangka mengatasi masalah pemanasan global. Semua negara peserta Protokol Kyoto terikat secara hukum. Ada 174 negara termasuk Kanada, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Rusia, dan 25 negara anggota Uni Eropa, serta Rumania dan Bulgaria untuk mengurangi emisi karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, sulfur heksafluorida, senyawa hidrofluoro atau HFC, dan perfluorokarbon atau PFC. Ketentuannya, semua negara peserta harus mengurangi emisi tersebut mulai dari tahun 2008 sampai 2012 dengan berbagai metode. Acuan dasar dari Protokol Kyoto ini adalah tahun 1990. Sehingga semua kesepakatan yang diambil pasti diperhitungkan dari masa tersebut. Termasuk kesepakatan bahwa seluruh negara Aneks 1 wajib menurunkan emisi gas rumah kaca mereka rata-rata sebesar 5,2% dari tingkat emisi di tahun 1990.
Negara Aneks 1 adalah negara-negara, baik negara maju maupun negara industri yang telah mengkontribusikan emisi gas rumah kaca sejak tahun 1850-an, atau sejak masa revolusi industri. Negara Aneks 1 berjumlah 40 negara, yaitu Amerika, Eropa, dan Australia. Termasuk Amerika, Eropa, dan Australia. Sedangkan untuk negara non-Aneks 1 tidak diwajibkan untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi mekanisme partisipasi untuk penurunan emisi tetap terdapat di dalamnya, atau disebut dengan tanggung jawab bersama dengan porsi yang berbeda. Intinya, Protokol Kyoto mengatur mekanisme penurunan emisi gas rumah kaca yang dilaksanakan negara-negara maju dengan cara pertama, implementasi bersama atau joint implementation, lalu perdagangan emisi atau emission trading, dan mekanisme pembangunan bersih atau clean development mechanism. Yang terakhir ada Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate, atau yang disingkat dengan APP-CDC. APP-CDC merupakan kerjasama internasional yang bersifat sukarela antara Australia, Kanada, India, Jepang, Republik Rakyat Cina, dan Korea Selatan, yang mengumumkan pembentukannya pada tanggal 28 Juli 2005. Menteri Luar Negeri, Lingkungan, dan Energi dari negara-negara mitra sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan dan alih teknologi yang memungkinkan pengurangan emisi gas rumah kaca yang konsisten dan melengkapi Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim dan instrumen internasional lain yang relevan, dan dimaksudkan untuk melengkapi tetapi tidak menggantikan Protokol Kyoto. Negara-negara anggota yang menyumbang lebih dari 50% emisi gas rumah kaca di dunia, konsumsi energi, PDB, dan populasi. Berbeda dengan Protokol Kyoto, yang saat ini masih belum diratifikasi oleh Amerika Serikat, yang memberlakukan batasan wajib pada emisi gas rumah kaca. Kemitraan melibatkan negara-negara anggota untuk mempercepat pengembangan dan penyebaran teknologi energi bersih tanpa mekanisme penegakan wajib. Hal ini menimbulkan kritik bahwa kemitraan tidak berharga oleh pemerintah lain, ilmuwan iklim, dan kelompok lingkungan. Para pendukung di sisi lain berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas dan pengurangan emisi hanya dapat dicapai melalui keterlibatan aktif oleh semua pencemar utama, termasuk India dan Cina. Dalam kerangka Protokol Kyoto, baik India maupun Cina belum diwajibkan untuk mengurangi emisi. Jadi singkatnya, kegiatan Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate yaitu kerjasama antara negara Australia, Kanada, India, Jepang, Republik Rakyat Cina, dan Korea Selatan untuk mengembangkan teknologi yang dapat digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Adapun hasilnya yaitu suatu forum dan hubungan kerjasama antara negara-negara Australia, Kanada, India, Jepang, RSI, dan Korea Selatan untuk bekerja sama dalam upaya mengurangi gas emisi rumah kaca. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.